Ya, selamat pagi anak-anak. Kurang semangat. Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita bertemu lagi pagi ini dalam kondisi yang bahagia tentunya, sehat lahir dan sehat batin. Ada yang batinnya tidak sehat? Tidak ada ya? Semuanya sehat lahir dan batin. Ganteng-ganteng, cantik-cantik pagi ini. Suasananya juga cerah. Alhamdulillah tidak banjir ya. Alhamdulillah tidak banjir karena tadi malam juga hujan dari sore sampai malam. Semoga tidak terjadi bencana alam banjir lagi. Amin amin ya robbal alamin. Nah, kali ini kita bertemu di pelajaran IPS, ilmu pengetahuan sosial bersama Bu Nikmah. Sebelumnya, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu, dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, selanjutnya silahkan dicek kebersihan di bawah kalian masing-masing. Jika memang ada kotoran silakan diambil lalu dibuang ke tempat sampah. Biar kita pelajaran ini nantinya nyaman untuk kita semuanya. Sudah bersih? Ya, sudah bersih. Berarti piketnya hari ini bagus ya membersihkan. Yang membersihkan piketnya atau yang lain? Atau semuanya? Semuanya. Saya lihat juga sudah rapi-rapi. Tidak ada yang tidak memakai dasi, ya. Yang cewek-cewek juga sudah rapi-rapi semua. Sip, saya beri aplaus untuk kalian ya. Jadi berarti kalian sudah siap untuk menerima pelajaran. Dan semangat semuanya pastinya ya. Kita harus selalu tetap semangat dalam belajar. Untuk apa? Untuk mencari ilmu, nanti untuk menggapai cita-cita. Punya cita-cita atau tidak? Apa coba? Cita-citamu apa? Menjadi apa cita-citamu? Ada yang cita-cita jadi guru seperti Bu Nikmah? Tidak ada? Tidak ada. Dokter? Wah, itu. Jadi dokter bagus sekali. Nanti bisa mengobati yang sakit. Kalau temannya ke sana, nanti kalau jadi dokter gratis ya. Ya, sebelumnya saya absen dahulu. Aska Nazila? Masih sakit. Fadila? Farah? Febrianti? Giantra? Yang keras ya, kelihatan semangat gitu.
Hendra. Nah, sip. Herin. Kafabi. Konita. Lisa. Melisa. Miftahul Munir. Robit. Aji. Irfan Azizi. Nanang. Kenapa lemes Nanang? Tidak apa-apa. Belum sarapan mungkin ya. Rehan. Syaraf. Naya. Nazara. Nifa. Mana Nifa? Kurang tinggi ya angkat tangannya. Rizkia. Syarifatus. Salis. Ya, Sania. Sivana. Yoshandi. Wah, paling belakang tapi suaranya keras sekali. Aura. Ya. Faiz. Ya, santai ya. Zianka. Tidak perlu tegang-tegang, santai. Berarti yang tidak masuk hanya satu anak. Kemarin juga Aska ya. Sakit apa? Ada yang tahu? Sakit gigi. Sakit gigi. Lebih sakit gigi apa sakit hati? Ya, kalian bisa melihat apa ini tulisannya? Sosialisasi. Kalau kemarin makhluk sosial. Makhluk sosial itu adalah makhluk yang tidak bisa hidup sendiri, selalu membutuhkan bantuan orang lain. Bagus sekali, berarti kalian sudah paham tentang makhluk sosial. Nah, makhluk sosial itu pasti melakukan sosialisasi berarti ketika kalian bertemu dengan teman, bertemu dengan keluarga, bertemu dengan siapa lagi? Ada di sekolah, bertemu dengan guru, bagaimana prosesnya, itu namanya sosialisasi. Prosesnya itu adalah sosialisasi. Nah, sebelum ke tujuan pembelajaran, jadi kalau kemarin kan saya tanya kalian ketemu siapa saja satu hari ini? Siapa? Orang tua dan teman. Paling banyak adalah orang tua dan teman. Orang tua itu kalian bertemu di lingkup namanya keluarga. Kalau teman itu kalian bertemu di lingkup namanya bisa di sekolah atau bisa juga di luar sekolah. Kalian sebagai anggota warga masyarakat, kalau sore kalian ada yang ngaji atau tidak? Ada, itu berarti di lingkupnya keagamaan. Itu semua kalian pasti melakukan namanya sosialisasi. Terus apakah tempat-tempat tersebut, saya beri contoh saja 2, keluarga dan juga sekolah. Apakah tempat tersebut mempengaruhi kepribadian kalian? Pengaruh apa tidak? Tidak. Ada yang jawab pengaruh, ada yang tidak. Ketika kalian sekolah dan tidak sekolah, ada bedanya apa tidak, Indra? Ada kan ya? Ada bedanya ketika sekolah dan tidak sekolah. Berarti itu akan mempengaruhi pola perilaku kalian. Nah, contohnya di keluarga. Apakah keluarga kalian juga mempengaruhi pola perilaku kalian? Contohnya apa? Kalian yang dicontoh sikapnya siapa? Kalau di keluarga siapa? Orang
tua. Berarti keluarga juga bisa mempengaruhi perilaku kalian sehari-hari. Sekolah juga seperti itu. Semakin tinggi kalian sekolah juga, itu perilaku kalian nanti akan berubah. Semakin dewasa semakin baik. Beda pastinya yang sekolah dan juga yang tidak sekolah. Paham? Dari situ kita akan mendapatkan 4 tujuan pembelajaran. Jadi setelah melakukan pembelajaran pada hari ini, nanti kalian yang pertama akan coba dibaca. Akan apa? Yang pertama, mampu memahami makna sosialisasi dengan baik. Yang kedua, dapat menguraikan proses sosialisasi di lingkungan keluarga dan masyarakat dengan baik. Yang ketiga, silakan bersama-sama. Tentang peran agen sosialisasi dalam membentuk kepribadian seorang dengan baik. Ya, yang terakhir, Dapat menganalisis tahapan dalam proses sosialisasi dengan baik. iya, bagus sekali. Itu yang akan kita laksanakan hari ini. Semoga kali ini 4 tujuan ini akan selesai dalam waktu 3 jam pelajaran. Nah, ini adalah peta konsep atau mind map pelajaran kita hari ini, yaitu sosialisasi. Kita akan mempelajari tentang agen sosialisasi, hakikat sosialisasi, dan tahapan sosialisasi. Kita nanti akan membuat suatu karya atau proyek tentang agen sosialisasi, tentang keluarga, sekolah, teman sepermainan, dan media massa. Dan juga nanti akan saya bagikan namanya lembar kerja peserta didik dan juga bahan ajar untuk kalian baca tentang tahapan sosialisasi dan juga hakikat sosialisasi. Jadi itu lingkupnya pembelajaran hari ini. Ini. Sudah siap menerima tugas? Jadi penting sekali kita belajar tentang sosialisasi karena setiap hari kita bertemu dengan manusia. Jadi sangat penting sekali kalian mempelajari tentang sosialisasi, manusia sebagai makhluk sosial, karena kita setiap hari bertemu dengan manusia, bercengkerama dengan teman, berhubungan, berinteraksi dengan orang tua, masyarakat, nah, bapak guru, ibu guru, dan lain sebagainya. Kemarin sudah saya share di grup WA kelas ya tentang kelompok-kelompoknya. Kalian sudah hafal kelompoknya masing-masing? Sudah hafal, saya bacakan, nanti langsung duduk di kelompoknya masing-masing. Saya balik, ini kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, biar suasananya berbeda ya. Kelompok 1, Fadila, Nanang, Yosandi, Miftahul Munir, Naya. Silahkan di sini. Kelompok 2 ada Farah, Nazara, Aska, Robit, dan Nifa. Kelompok 3 Hendra, Rizkia, Febri, Aji, dan Salis. Kelompok 4 Kafabi, Syarifatus, Giantra, Irfan, dan Aura. Kelompok 5 Konita, Sania, Herin, Rehan, dan Zianka. Kelompok 6 Lisa, Sivana, Melisa, Saraf, Faiz. Silakan berkumpul dengan kelompoknya, berputar ya. Jangan hanya satu arah saja, biar nanti bisa diskusi dengan baik. Ya, coba kelompok 1 angkat tangan. Kelompok 2.
Ini terlalu, mungkin di sini tidak apa-apa. Menghadap ke barat. Ini. Kelompok 1 di situ berarti. Yuk agak ke sini. Berputar ya, jangan dusel-duselan karena tempatnya itu kan longgar. Ini saya bagikan bahan ajar dan juga LKPD sebagai sarana kalian belajar hari ini. Nanang. Sudah pegang semua ya? LKPD dan bahan ajar. Namanya LKPD itu lembar kerja peserta didik. Ini nanti berisi tentang urutan kalian mengerjakan tugas proyek hari ini. Namanya proyek based learning. Jadi kalian nanti akan membuat suatu karya. Kemarin juga sudah saya umumkan bahwa hari ini membawa apa saja? Alat tulis, kertas karton, dan pewarna. Satu lagi apa? Handphone yang ada paketannya, bukan hanya handphone saja, nanti tidak bisa dipakai apa-apa. Ya, semuanya sudah lengkap per kelompok? Sudah lengkap, alhamdulillah, bagus sekali. Berarti kalian mendengarkan dengan baik, membaca dengan baik. Itu namanya literasi. Kalian mau membaca informasi di WhatsApp itu namanya literasi. Ya, banyak kan belum dibaca tapi sudah tanya. Ada yang seperti itu. Tapi kalian sudah bagus literasi, nah sudah mau membaca. Dan ini nanti juga untuk bahan ajarnya juga dibaca. Silahkan dibaca dengan baik. Jadi yang pertama itu adalah menentukan pertanyaan mendasar atau mencari masalah. Di sini ada di LKPD kalian ada 4 gambar. Ya, ada 4 gambar agen sosialisasi seperti di depan ini. Jadi ada apa saja? Keluarga, kelompok sebaya, sekolah, dan media massa. Keluarga berarti ada keluarga kecil kalian atau keluarga besar kalian. Di situ apa pertanyaan yang muncul di benak kalian ketika ada masalah? Kira-kira ada masalah keluarga apa nanti yang akan kalian selesaikan? Ya. Yang kedua ada kelompok sebaya, peer group atau kelompok sepermainan. Biasanya masalah apa yang muncul dalam kelompok sepermainan? Nggak mungkin adem ayem kan? Kalian pasti pernah bertengkar dengan teman? Kalau cewek perengut-perengutan, tidak saling sapa, itu juga termasuk masalah. Yang ketiga ada sekolah. Kalian di sekolah adakah masalah yang ada di sekolah? Silahkan dicari. Dan juga media massa. Ini gambarnya ada apa saja media massa ini? Ada televisi, ada mungkin internet. Kalau sekarang semuanya tidak mungkin tidak punya media sosial. Paling minim semuanya punya WhatsApp. Ya, apalagi media sosial yang kalian ketahui apa? YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, apa? Chrome itu website bukan media sosial. Twitter,
Messengernya kan masuk Facebook, apa? Wattpad, saya malah nggak tahu itu. Telegram, Instagram, dan lain sebagainya. Kalian semua punya kan? Ya, itu masalah apa yang ada di media massa itu? Kalau itu media sosial itu juga termasuk salah satu media massa. Sekarang ditulis di belakang sini, masalah apa yang kalian ambil dari agen sosialisasi itu. Ambil satu masalah saja dalam satu agen sosialisasi. Coba langsung silakan ditulis. Tulis masalah. Yuk silakan ditulis di masalah. Masalahnya apa yang kalian ambil? Di atas ini ditulis agen sosialisasinya apa? Seumpama agen sosialisasi keluarga. Ini masalahnya apa? Silakan ditulis. Kalau ambil kelompok sebaya berarti ya ditulis agen sosialisasi kelompok sebaya. Silakan di kelompoknya harus ada, sudah ada ketua kelompoknya apa belum? Silakan silakan ketua kelompok menunjuk sekretarisnya siapa yang bagian menulis. Nah, silakan ditulis di belakang LKPD. Apa masalah yang mungkin muncul dalam agen sosialisasi? Saya cek ya. Ya, sekarang menentukan masalah dulu. Ambil apa? Agen sosialisasi? Sekolah. Sekolah. Masalahnya apa? Pembulian. Oh, masalahnya pembulian. Bagus, silahkan ditulis. Ini kelompok 2 ambil agen sosialisasi apa? Kelompok sebaya. Kelompok sebaya masalahnya? Pertengkaran. Pertengkaran, ya. Pertengkaran kelompok sebaya. Di sini kelompok 6. Kelompok 6 mengambil masalah di agen sosialisasi? Sekolah. Apa? Sekolah. Sekolah. Masalahnya apa? Persaingan sosial. Persaingan sosial. Bagus sekali kata-katanya, persaingan sosial. Ya, kamu sering bersaing ya? Enggak. Oh iya, berarti silakan diselesaikan masalahnya. Semuanya sudah mendapatkan masalah masing-masing? Sudah mendapatkan masalah masing-masing, bagus sekali. Kalau sudah mendapatkan masalah masing-masing, silahkan sekarang yang kedua itu apa? Tahap kedua di LKPD kalian adalah desain perencanaan proyek. Nah, ini nanti kalian akan membuat mind mapping, tapi sebelum membuat mind mapping kalian harus mendesain perencanaannya. Ya, dari masalah tadi kalian harus mencari penyebabnya, solusinya, dan dampak negatifnya. Nah, sebelum dibuat mind mapping, silahkan dicari 3 hal itu. Kita tentukan 3 hal itu saja. Yang pertama adalah apa? Penyebab masalahnya atau akar masalah. Sama
Ada berapa kira-kira? Ditulis seperti ini. Ditulis di belakang LKPD itu. Yang kedua, silahkan dicari, karena masalah pasti memunculkan namanya dampak negatif. Cari, jika dapat 2 ya ditulis 2, dapat 5 ditulis 5. Yang ketiga, dicari solusinya. Solusi atau pemecahan masalah. Jadi hampir sama dengan minggu kemarin, mencari solusi dalam permasalahan. Cuma kali ini kita tuangkan dalam bentuk mind mapping. Silakan, tadi ada yang mengangkat pembulian. Pembulian itu kira-kira disebabkan karena apa? Beda ya. Kalian kalau mendengarkan pembulian, satu tadi kan pertengkaran, satu pembulian. Itu berbeda ya. Kalau pembulian itu ada gengnya, kalau pertengkaran itu biasanya satu anak dengan satu anak. Silakan dikerjakan terlebih dahulu. Ya seperti biasanya dalam keaktifan kalian musyawarah itu saya nilai, ada penilaian kelompok, ada penilaian individu. Penilaian ketika proses mengerjakan itu saya nilai juga, ketika nanti ke depan mempresentasikan juga saya nilai. Iya, apa ini? Bukan, ini enggak usah. Ini kan sudah di sini. 3 saja. Ya, sudah dapat penyebabnya 1 ya. Dari pembulian apa? Akar masalah pembuatan geng-gengan. Ada geng ya di sekolah, pembuatan geng-gengan. Coba kata-katanya diperbaiki ya, jangan pembuatan geng-gengan. Terdapat geng atau terdapat beberapa geng di sekolah, gitu ya. Geng-gengan itu kan kayak mainan nanti. Coba kelompok 1 itu sudah mendapatkan apa? Penyebab dari broken home. Coba dibacakan. Pertengkaran dan egois. Ini pertengkarannya antar siapa?
Ayah dan ibu. Diperjelas pertengkaran di antara ayah dan ibu atau pertengkaran orang tua, itu juga bisa ya. Ayo kelompok 6 segera ditulis seperti yang ada di depan itu. Agen sosialisasi. Kalian agen sosialisasinya apa tadi? Sekolah. Tulis agen sosialisasi sekolah. Masalahnya apa? Titik 2. Terus penyebabnya. Bagaimana? Sudah dapat penyebab? Ya, coba dibacakan penyebabnya. Sebelum masalahnya apa tadi? Menyebarkan berita hoaks. Ya. Penyebab? Menimbulkan perpecahan. Penyebab akar masalah. Menyebarkan berita hoaks. Dampak negatif menimbulkan perpecahan. Dampak negatifnya menimbulkan perpecahan. Masalahnya apa tadi? Kok belum ditulis? Ya, bukan. Penyebabnya itu karena apa? Kenapa kok bisa menyebabkan apa? Menyebarkan berita hoaks? Itu salah menulis itu. Di atasnya seharusnya ya. Kalian kalau tidak sengaja menyebarkan berita hoaks itu penyebabnya apa? Biasanya masih kurang. Di sini sudah, ini sudah ketemu penyebabnya. Masalahnya tadi? Konflik dalam pemberitaan, penghujatan. Penghujatan. Tulis ya. Masalah penghujatan atau apa menghujat di media sosial. Masalahmu apa ini? Masalahnya apa? Masalahnya menyebarkan berita hoaks. Tulis. Itu bukan penyebab berita hoaks. Masalahnya titik 2 menyebarkan berita hoaks. Menyebarkan berita hoaks. Penyebabnya apa? Masa penyebabnya berita hoaks? Apa? Biasanya kalian ketika menyebarkan berita hoaks atau tidak sengaja menyebarkan berita hoaks, itu alasannya apa? Karena kurang informasi atau kalian belum membaca ya, belum mencari kebenaran berita tersebut. Ya, dilanjutkan. Saling menghina antar teman. Bukan. Iya, pertengkaran bisa. Ya, kalau pembulian lebih ke geng-geng biasanya, atau ada anak yang ingin menangnya sendiri, itu pembulian. Ada satu anak yang selalu dibully, itu juga pembulian. Kalau pertengkaran sesama teman biasanya satu anak atau dua anak. Ya.
Ya silakan, tadi banyak yang sudah menentukan penyebabnya atau akar masalahnya dari masalah yang diambil. Sekarang silakan dicari dampak negatifnya. Kalian boleh mencari informasi lewat internet. Boleh memunculkan idenya sendiri sesuai pengalaman. Contohnya ketika kalian bertengkar itu penyebabnya apa, dampak negatifnya apa. Itu kan kalian merasakan sendiri. Setelah itu silahkan tawarkan solusinya dalam memecahkan masalah. Ada yang sudah selesai? Belum? Sampai solusi. Sudah sampai solusi? Masih mencari solusi? Ya, silahkan. Solusinya sudah, ini sudah ketemu solusinya kelompok 1. Hah? Dapat 1, apa coba? Membutuhkan kesabaran untuk menyelesaikan masalah. Ya, bisa juga salah satunya saya beri bantuan saling mengerti antar anggota keluarga, bisa. Coba dicari di internet lagi kalau dapat. Iya. Sudah selesai sampai solusi ini. Ya, coba Aji dibaca solusinya dari masalah pembulian. Pemecahan masalah, segera melaporkan kepada guru, jangan takut membela yang benar, menjalin pertemanan dengan baik. Ya, bagus sekali. Bagus sekali ya. Ini kelompok 5 juga sudah dapat solusi dari masalah menyebarkan berita hoax.
Kelompok 5 dan 6 sama ya masalahnya. Tidak apa-apa. Solusinya apa? Membaca keseluruhan berita, berpikir logis dan kritis, periksa sumber berita. Ya, bagus sekali ya. Ini masih sampai dampak negatif dari persaingan sosial. Dampak negatifnya apa? Bisa terjadi pertengkaran saja. Jangan sampai perkelahian. Menumbuhkan sikap apa kalau persaingan sosial ini? Bisa dendam. Satu lagi apa? Saling iri. Ya, pasti itu bisa. Ya, bisa kan? Kalau solusinya silahkan dicari sendiri ya. Berarti kalau solusinya ya kebalikannya, harus bersikap bagaimana di sekolah agar tidak terjadi persaingan sosial. Apa? Saling menghargai antar teman itu bisa. Kalau persaingan sosial itu lebih tepatnya sepertinya di agen sosialisasi teman sebaya, ya bukan sekolah. Di luar sekolah bisa kan terjadi persaingan, tetap kalau ketemu silakan diganti. Agen sosialisasinya teman sebaya atau teman sepermainan. Sudah bagus, hampir semuanya sudah bisa memecahkan masalahnya, mencari penyebabnya, dampak negatifnya. Ya, sebentar lagi kita finishing untuk ini ya. Saya kasih waktu berapa menit? 2 menit siap ya. Ada yang sudah selesai mengerjakan yang itu. Saya cek kalau begitu kelompok 1 sudah selesai? Kurang sedikit? Apa kurang banyak? Kurang banyak. Tadi saya lihat sudah sampai solusi tapi. Kelompok 2 bagaimana? Sudah selesai kelompok 2. Kelompok 3? Sudah selesai. Kelompok 4? Masih berpikir keras. Nanti saya bantu. Kelompok 5? Sudah selesai. Kelompok 6? Kurang sedikit apa kurang banyak? Kurang sedikit. Dampak negatif. Oh, tinggal solusinya kelompok 4. Silahkan ditulis solusi. Solusi agar kalian tidak menyebarkan berita hoaks itu bagaimana? Solusinya. Lah, betul, membaca informasi bisa gitu. Apalagi selain membaca, menyaring apa?
Selain dibaca, setelah dibaca apa? Menyaring informasi, mana yang apa fakta, mana yang hoax ya. Berarti kalau fakta itu bisa di share ulang, kalau hoax berarti tidak boleh dilanjutkan. Ya, ditulis lagi. Apa tadi? Kan tadi sudah saya bantu mencari solusi. Tinggal menyalin itu. Ya, nanti disalin. Tapi kan sudah selesai ini. Boleh disalin, boleh enggak apa-apa. Yang penting sudah ada kan itu. Sudah ya berarti. Secara umum sudah ini. Ini bagaimana kelompok 1 selesai? Masih ditulis itu ya. Berarti sudah selesai. Coba yang lainnya yang sudah tidak bekerja menghadap ke sini. Yang selanjutnya, tahap selanjutnya di LKPD kalian apa? Ada menyusun jadwal pembuatan proyek. Kali ini proyeknya adalah mind mapping. Ya, kalian sudah tahu gambaran mind mapping kan ya? Masalahnya karena desainnya itu terserah kalian nanti. Bagaimana kalian menggambarnya, apa menggunakan akar pohon, atau menggunakan seperti contoh di LKPD ini bagaimana ini? Kalau ini seperti ada lampu menyala berarti ide yang keluar. Nah, lampu menyala itu ide. Ada juga dibuat seperti itu lebih ribet tapi ada juga yang dibuat seperti akar-akar mendung-mendung, bisa ya. Nah, itu untuk mendesainnya. Nah, kita buat jadwal perencanaan bersama-sama. Ya. Yang ketiga, menyusun jadwal pembuatan proyek. Kira-kira berapa menit nanti kalian menyelesaikan gambar mind mapping ini? Nah, 1,5 jam, 30 menit cukup ya? Kan itu tadi sudah ada, tinggal menyalin. Cukup. Saya yakin cukup. Coba dibuka apa? Lembar kalian yang karton. Itu kan besar sekali. Silahkan dibagi 2 agar tidak terlalu besar, tidak terlalu lama. Paham? Ya, silahkan dibagi 2. Jadi yang kalian buat gambarnya nanti yang separuh. Apa ada yang bawa solasi? Punya solasi? Enggak, kalau enggak ada ya sudah. Oh, itu ada yang bawah. Ya, stop. Silakan dibagi 2. Ini nanti menggambarnya kita buat berapa menit? Kita sepakati semua. 45. Menggambarnya saja, mewarna ada sendiri. 50. Menggambarnya kita buat waktu semuanya berarti 20 gini ya. 40 menit. Terlalu lama, tidak selama itu mungkin. Iya, dipotong, silakan dipotong. Dengan penggaris bisa, dengan cutter bisa.
Ya, jadi yang ada di tengah adalah masalahnya. Tadi ada masalah pembulian. Bisa dibuat seperti ini. Bisa dibuat akar pohon. Bisa dibuat seperti ini, ada lampu yang menyala. Coba kalian cek di HP kalian masing-masing, desain mind mapping. Nah, ini ada yang seperti ini akar. Jangan lupa diberi kelompoknya dan anggota kelompok. Sudah ya? Berarti kita selanjutnya melakukan tahapan yang keempat, yaitu tahapan proyek. Kalian menggambar dan mewarna mind mappingnya, silahkan. Ya. Ya, kamu mau buat seperti apa? Seperti ini? Apa ada balon-balon yang mana? Lah, bagus sekali ya. Jadi yang tengah dulu berarti ya. Nanti tinggal diwarna backgroundnya apa gitu aja, jangan putih seperti itu. Ini saya beri contoh saja, nanti kalian silahkan dikembangkan sendiri. Jadi kalau mind mapping tulis kata-katanya dulu baru diberi bentuk. Jangan bentuknya dulu terus kata-katanya, nanti bisa jadi ndak cukup ya. Jadi kata-katanya dulu. Ini contoh saja.
Kalau ini berarti dimulai dari tengah ya. Bisa dimulai dari sini. Kalau yang seperti contoh ini kan dimulai dari bawah. Kalau ini dari tengah. Kamu pakai contoh yang mana? Desainnya. Kalau bingung pakai yang ini, sederhana. Ya. Atau contoh yang ini bisa. Kalau ini dari bawah terus diberi panah-panah. Contohmu yang mana? Kamu pakai contoh yang mana? Ya. Tapi ini gini oh ya. Panahnya bukan seperti ini. Ini kan muternya seperti ini. Panahnya ini ya. Nah, yang ini. Ya. Kalau tadi proses. Mana? Ini. Ya. Contohmu mana? Pakai contoh yang mana? Ya, ya cari yang enggak ribet dong. Yang enggak ribet yang ini juga enggak ribet. Ini berarti panahnya 3 saja. Ya, setelah ini nanti kan ini ada seumpama ini penyebab, berarti garis-garisnya penyebabnya apa? Silakan dimulai. 5 menit lagi saya berputar untuk mengecek tugas kalian. Saya lihat sudah dapat desainnya semua juga. Kalau bingung bisa membuat desain kecil dulu di kertas. Kalau bingung, terus nanti diperbesar di kertas karton.